Pernah nggak sih ngerasa capek, tapi bukan capek fisik, melainkan capek di dalam ya? Rasanya udah ngelakuin segalanya, tapi kok tetap aja ada yang kosong. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri sebuah jalan keluar dari kelelahan batin itu dengan dipandu oleh kebijaksanaan luar biasa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Anggap saja ini perjalanan pulang menuju kedamaian yang mungkin selama ini kita cari. Coba deh lihat gambaran ini. Rasanya familiar ya? Kamu udah kerja keras ngumpulin harta, tapi kenapa hati makin gelisah? Kamu udah ngasih cinta sebesar-besarnya, tapi kenapa yang kembali malah luka? Ironis banget kan? Semakin kita coba isi kekosongan itu dengan hal-hal duniawi, entah kenapa rasanya malah semakin hampa. Dan disinilah mungkin letak masalah utamanya. Syekh Abdul Qadir ngasih kita diagnosis yang nusuk banget. Masalahnya bukan pada badai yang datang. Masalahnya adalah kita selama ini berpegangan pada ranting yang rapuh. Kita cari perlindungan ke hal-hal dan orang-orang yang sebetulnya sama goyahnya dengan diri kita sendiri. Ya pantas aja kita selalu merasa kayak mau jatuh. Oke, jadi mari kita mulai dengan pertanyaan paling dasar di bagian pertama ini. Kenapa sih aku selelah ini? Kita akan coba bedah akar dari kekosongan ini. Sesuatu yang sering kali kita abaikan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Dalam banget ya metafora ini. Kau membangun istana di atas pasir. Setiap kali kita menggantungkan semua kebahagiaan kita, entah itu pada pekerjaan, pada pasangan, atau pada pengakuan orang lain, ya kita lagi melakukan persis hal itu. Jadi, pas ombak datang, entah itu dalam bentuk PHK, perpisahan, atau kritik, bukan cuma istana kita yang runtuh, tapi diri kita juga ikut hancur lebur. Oke, kalau sandaran kita salah, terus selama ini kita bersandar kemana? Nah, bagian kedua ini akan ngajak kita buat ngaca, buat ngintip ke dalam hati kita sendiri untuk mengungkap berhala-berhala modern yang tanpa sadar kita sembah. Dengar kata berhala, mungkin yang kebayang itu patung dari batu. Tapi Syekh Abdul Qadir menunjuk pada sesuatu yang jauh lebih halus dan jujur aja jauh lebih berbahaya. Berhala yang tersembunyi di dalam hati. Apa itu? Sederhananya, sesuatu yang kehilangannya lebih kita takuti daripada kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Bisa jadi itu validasi, rasa aman finansial, atau citra diri kita. Secara spesifik nih, ada 3 berhala tersembunyi yang jadi biang kerok utama kegelisahan kita. Yang pertama harta, kedua pujian, dan yang ketiga ego. Yuk kita lihat satu persatu gimana ketiganya ini diam-diam menyandra kedamaian kita. Berhala pertama, harta. Pesannya sangat praktis. Letakkan dunia di tamanmu, jangan di hatimu. Bukan berarti kita nggak boleh kerja keras atau cari rezeki ya, sama sekali bukan. Yang bahaya adalah ketika kebahagiaan dan ketenangan kita itu bergantung sepenuhnya sama saldo di rekening. Nah, saat itulah dunia bukan lagi jadi alat, tapi malah jadi tuan yang memperbudak kita. Berhala kedua, dan ini relevan banget di zaman sekarang. Pujian manusia. Kita rela jungkir balik demi likes dan validasi. Kita melayang tinggi pas dipuji dan hancur lebur pas dikritik. Ini capeknya luar biasa loh, karena artinya kita menyerahkan remote kontrol emosi kita ke tangan orang lain yang bahkan mungkin nggak benar-benar peduli sama kita. Dan ini dia, berhala yang paling licik, ego. Itu loh bisikan di dalam hati yang bilang, ini semua karena usaha gue. Atau, gue yang pegang kendali atas takdir gue. Kepercayaan inilah yang bikin kita frustrasi dan marah-marah pas rencana kita gagal. Kita lupa, kita mungkin nahkoda kapal, tapi kita ndak akan pernah bisa mengendalikan lautan dan badainya. Setelah kita lihat semua sandaran yang rapuh tadi, sekarang kita sampai pada solusinya. Ini adalah titik balik dari perjalanan kita, memindahkan jangkar kita dari pasir yang gampang goyah ke batu karang yang tak tergoyahkan. Inilah saus sejati kita. Coba lihat bedanya. Jauh banget kan? Bersandar pada ciptaan itu kayak berlindung di sarang laba-laba. Rapuh, sementara, dan udah pasti bakal mengecewakan. Sementara bersandar pada sang pencipta itu seperti bersandar pada gunung. Kokoh, abadi, dan yang paling penting, mendamaikan. Pilihannya jadi jelas banget kan? Kuncinya ada pada satu nama ini, Al-Kahfi, yang maha mencukupi. Coba deh kita resapi artinya dalam-dalam. Dia cukup sebagai pelindung saat kita takut, cukup sebagai pemberi saat kita merasa kekurangan, cukup sebagai penghibur saat kita lagi sedih-sedihnya. Ketika keyakinan dia cukup ini meresap ke dalam hati, rasa cemas itu pelan-pelan kehilangan tempatnya. Dan inilah definisi kekayaan yang sesungguhnya. Bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang nggak lagi membutuhkan apapun selain dia.
Hati yang sudah merasa lengkap, merasa cukup dengan Tuhannya. Itulah puncak kebebasan dan kedamaian yang sejati. Teorinya indah, tapi gimana praktiknya? Nah, bagian keempat ini adalah tentang seni melepaskan. Jujur, ini langkah yang paling menantang. Tapi justru disinilah letak pembebasan yang sesungguhnya. Ini mungkin metafora yang paling mengejutkan ya. Jadilah seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Kedengarannya pasif banget kan? Tapi justru sebaliknya. Ini adalah puncak kekuatan yang lahir dari kepercayaan mutlak. Sebuah kepasrahan total di mana kita berhenti melawan arus takdir dan mulai percaya pada sang sutradara agung kehidupan kita. Terus, artinya apa sih dalam praktek sehari-hari? Artinya, kita berhenti capek sendiri karena terus-terusan mencoba mengontrol segalanya. Kita melepaskan pertanyaan, kapan doaku terkabul? Atau, kenapa sih ini harus terjadi padaku? Kita mulai percaya bahwa setiap penundaan dan setiap kesulitan itu adalah bagian dari skenarionya yang sempurna, sekalipun kita belum bisa memahaminya saat ini. Gimana kalau setiap kekecewaan yang kita alami itu sebetulnya adalah sebuah surat cinta? Ini cara pandang yang bisa mengubah segalanya. Mungkin saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, itu bukan hukuman. Mungkin itu cara Tuhan bilang, hatimu terlalu berharga untuk diisi oleh sesuatu yang fana. Pulanglah, kembalilah padaku. Lalu, apa hasilnya kalau kita berhasil menempuh perjalanan ini? Bagian terakhir ini akan melukiskan gambaran dari tujuan akhir kita, kedamaian sejati. Kayak apa sih rasanya hidup dengan hati yang benar-benar damai? Inilah surga dunia yang dijanjikan. Bukan kehidupan tanpa masalah ya, tapi sebuah hati yang tidak lagi bisa digoyahkan oleh masalah. Hati yang gak lagi lumpuh oleh rasa takut akan masa depan, dan gak lagi hancur oleh kesedihan dari masa lalu. Hati yang telah menemukan saunya yang abadi dan tak tergoyahkan. Dan janji ini gak cuma berlaku untuk kehidupan di dunia loh. Penyerahan diri yang total ini akan mengantarkan kita pada husnul khotimah, sebuah akhir yang indah. Coba bayangkan, sebuah jiwa yang kembali kepada penciptanya bukan dengan rasa takut, tapi dengan ketenangan dan senyuman. Karena ia tahu ia akan pulang ke rumah. Jadi, kita sudah melihat jalannya. Jalan dari kelelahan menuju kedamaian. Perjalanan ini nggak dimulai besok atau lusa. Ia dimulai sekarang juga, dengan satu keputusan sederhana, melepaskan. Melepaskan apapun yang membuatmu lelah dan mulai berpegangan pada satu-satunya yang tak akan pernah melepaskanmu. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana caranya, tapi apakah kamu siap?